pelayanan Sema Adonai. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat hari menjelang tengah malam ya buat Indonesia. Tetapi kita selalu antusias untuk belajar firman Tuhan. Saya menyapa Anda, saya Henny dari New York, mau mengajak Anda untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Zoom Sema Adonai. Zoom Sema Adonai saat ini dipenuhi oleh para pengajar-pengajar firman Tuhan, para dosen-dosen yang berkompeten ya untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, hari ini kita mendapatkan pengajaran yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri sangat tertarik ya belajar firman Tuhan ini dari pengajaran Freedom in God ya. Apa sih pelajaran Freedom in God itu? Oh, menarik sekali teman-teman. Ternyata itu sangat baik buat kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Dan waktu saya mendengarkan penjelasan sekilas dari Bapak Pendeta Jos Sudarman, yaitu dosen saya ya yang akan mengajar di RDO, dan dia menjelaskan tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Wah, saya bilang saya tertarik sekali, luar biasa pengajaran ini. Nah, Bapak Ibu, ayo bersama-sama kami fokus, dengarkan, dan tema pengajaran hari ini adalah kehendak bebas ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang Bapak Ibu bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih hari ini, jam ini Bapa, kami boleh belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau kirim ke Zoom Sema Adonai. Bapa, suatu mukjizat, Zoom Sema Adonai boleh menerima, boleh mendapatkan, boleh bersama-sama oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkompeten yang Engkau kirimkan. Kami tahu Bapa, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kuasa-Mu Bapa, yang mau memberkati Zoom Sema Adonai untuk memberkati banyak orang ya Bapa. Bapa, hamba berdoa urapan-Mu secara khusus untuk hamba-Mu Pak Jos Sudarman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pengajaran ini kepada kami. Bapa, kami percaya Engkau juga memberkati kami setiap pendengar. Bukan kami hanya mendengarkan Bapa, supaya kami cakap mengajarkannya. Tetapi biarlah kami mendengarkannya, ada transformasi yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami layak disebut menjadi pengikut-pengikut-Mu ya Bapa, yaitu umat kudus-Mu, mempraktekkan hidup benar di dalam dunia yang saat ini sedang kacau ya Bapa. Bapa Surgawi, oleh kasih anugerah-Mu Bapa, kami percaya Engkau akan melawati setiap kami, baik yang sedang mendengarkan siaran kami Bapa, ataupun nanti Tuhan, biarlah Engkau lawati mereka. Dan kami mengerti akan pelajaran ini untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Untuk tim yang melayani Engkau malam hari ini Bapak, Engkau berkati baik dalam bidang operator, wifi kami, listrik kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya oleh pertolongan-Mu Tuhan, pelayanan kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat senang sekali kedatangan Pak Jos ya. Saya pikir dengan pengunduran dirinya dari BPCO, saya nggak akan dapat belajar lagi dari beliau. Ternyata saya masuk ke RBO dan saya akan bertemu dengan dosen saya ini, Pak Jos Sudarman, yang akan mengajarkan saya juga banyak pengetahuan ya. Wah, terima kasih banget Pak Jos ada di tengah-tengah kami. Saya percaya Tuhan yang mengirim Bapak ke tempat kami di sini untuk memberkati banyak orang ya, karena channel-channel kami disiarkan berbagai tempat,
Mungkin mereka juga yang tidak bisa ikut komitmen di dalam sekolah RBO, ya tetapi mereka bisa menerima berkat juga melalui pelayanan Bapak di Zoom kami. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita menyimak dulu profil Pak Jos Sudarman. Kami mempersilakan kepada operator kami Aling untuk mempersiapkan dan menayangkan profil dari Pak Jos Sudarman. Silakan. Salam semua, kami dari SMA Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lauwanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI. Gereja Metodis Indonesia di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung, dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman akan mengajari kita tentang Freedom in God. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar satu materi baru, yaitu Freedom in God. Artinya kebebasan dalam Tuhan. Tentu bebas di dalam Tuhan ini tidak berdasarkan premis atau pengertian dasar kita sebagai manusia, ini tentu berdasarkan Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita belajar satu pelajaran namanya kehendak bebas, free will. Bermacam-macam orang mendefinisikan tentang kebebasan. Hal ini tergantung dari premis dasar seseorang. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Apa itu sukses? Tentu kacamatanya, kacamata Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau hal ini kita sadari, lalu bagaimana kita harus hidup cukup di dalam Tuhan. Jadi poinnya, Bapak Ibu, materi Freedom in God ini lebih banyak berbicara tentang karakter kita sebagai manusia yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia Tuhan, man of God. Kiranya sekilas dari pelajaran ini dapat membuat kita
antusias, memotivasi kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, wow, luar biasa sekali ya. Kita sudah melihat acaranya pada hari ini tentang materi yang akan disampaikan oleh dosen kita, dosen saya ya, yang akan memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya saya akan menyerahkan kepada Pak Jos untuk memaparkan pengajaran yang akan diberikan kepada kita. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Senang saya berada di Sema Adonai. Ini kali pertama saya memulai sharing pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tadi disampaikan pengajaran kita adalah freedom in God, kebebasan di dalam Tuhan. Tentu kebebasan di dalam Tuhan memiliki aturan yang jelas. Aturan yang jelas ini tentu berdasarkan dari persepsi Tuhan, dari kacamata Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu kita belajar satu materi tentang kehendak bebas. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat materinya? Sudah terlihat Pak, sudah jelas Pak. Oke ya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan bahas 6 kali pertemuan. Nanti kalau waktunya ada, nanti saya akan lanjutkan lagi ya sampai materi 7 sampai 10 atau 12 nanti ya. Tapi kita maksimalkan 6 materi ini. 6 materi ini sudah sangat-sangat memberikan satu pemahaman bagi kita dalam bagaimana kita menggelar kehidupan kita. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan terjebak di dalam rutinitas keberagamaan. Rutinitas keberagamaan. Apa itu rutinitas keberagamaan? Adalah bagaimana kita melakukan syariat-syariat, ritual-ritual, atau seremoni keagamaan. Yang mana hal itu tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Tentu kita ketahui bahwa kekristenan itu adalah the way of life. The way of life. Jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Tentu kita sepakat jalan hidupnya Tuhan Yesus. Makanya kita disebut orang Kristen. Pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Artinya kita mengikuti jalannya Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Nah, salah satu materi yang pertama ini adalah berbicara tentang kehendak bebas atau free will. Nah, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pengertian, pemahaman, atau premis di dalam kehendak bebas ini. Nah, mungkin berbeda apa yang saya sampaikan nanti, tidak masalah Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada masalah. Karena namanya pengajaran tentu ada yang sama. Mungkin juga Bapak Ibu sudah menerima sebelumnya. Sehingga mungkin berbeda dengan pemaparan saya. Sekali lagi tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah kita memahami apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini dengan kehendak bebas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Sehingga hal inilah yang membedakan kita dengan hewan. Karena kita memiliki logika, nalar, terlebih roh.
dan keinginan-keinginan yang kita bisa putuskan itu sendiri berdasarkan logika kita, berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan pemikiran kita, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari kita sendiri sebagai makhluk ciptaan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu dipermasalahkan, tetapi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pemahaman saya yang saya sudah pelajari. Karena banyak orang sudah, oh Pak, udah ngerti kok kehendak bebas. Kita sudah lakukan kok. Kita sudah menjalani itu, memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini. Kami berdasarkan keputusan kami sendiri, berdasarkan premis dasar. Nggak masalah. Jadi bermacam-macam orang mendefinisikan kebebasan, hal ini tergantung dari premis dasar seseorang, dari cara pandangnya, dari latar belakangnya, apapun itu tidak masalah. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini bahwa kalau kita sudah memiliki premis dasar bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu secara mutlak dan sepihak, kalau kita sudah memiliki premis dasar bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu secara mutlak dan sepihak, maka kebebasan dalam arti yang sebenarnya tidak ada, tentu sudah pasti ya Bapak Ibu. Ya, kalau ada Allah sudah menetapkan segala sesuatu loh. Jadi kebebasan yang ada pada kita, kebebasan yang seperti apa? Tentu tidak ada. Jadi hanya sebuah kata di mana pengertian bebas berupa sekedar terhindar atau lepas dari campur tangan pihak lain. Nah, hal ini kita akan dalami Bapak Ibu. Tentu Allah tidak memberikan sesuatu, contohnya kehendak bebas atau kebebasan kepada makhluk ciptanya, lalu dipegang gitu. Seperti kalau kita berada di satu perusahaan gitu ya Bapak Ibu, kadang atasan kita atau pimpinan kita kalau memberikan wewenang tidak seutuhnya, tidak sepenuhnya. Suka dia pegang apa? Ekornya katanya. Dipegang ekornya. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan. Dan ini berbeda sekali dengan Tuhan. Berbeda sekali dengan Allah. Kalau Allah memberikan benar-benar lepas. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu di langit dan bumi ini berada di kendalinya Allah. Kita percaya itu. Tetapi dalam hal kehendak bebas, Allah benar-benar tidak melakukan namanya intervensi. Walaupun Allah berdaulat dan sangat bisa melakukan kalau Allah mau mengintervensi kehidupan kita. Tetapi Allah, nah ini yang luar biasanya, Allah memiliki rule of the game. Allah memiliki aturan tatanan yang mana dia berjanji kepada dirinya sendiri, dia tidak akan mengintervensi dalam hal keputusan manusia. Walaupun kadang ada ya Bapak Ibu, tetapi Allah sangat menghormati, menghargai apa yang sudah diberikannya kepada manusia, yaitu kehendak bebas ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini sangat-sangat luar biasa. Lebih daripada makhluk ciptaan yang lain. Itulah yang membedakan kita dengan hewan dan sebagainya. Karena Allah sangat menghormati kita sebagai makhluk ciptaannya. Jadi jika demikian, sejatinya manusia itu tidak memiliki kebebasan. Kalau sampai yang tadi yang saya ceritakan, kalau Allah sampai mengintervensi, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia telah dinaskahkan oleh Allah dan berlangsung sesuai dengan skenario yang sangat ketat. Kalau sampai dengan itu dilakukan Allah, wah, Bapak Ibu, kita hanya seperti robot. Kenapa? Karena semua keputusan, pilihan, serta segala tindakan manusia sudah dirancang oleh Allah.
Sehingga manusia hanya melaksanakannya, eksekutor saja. Kalau sampai Allah mengintervensi atau Allah mengatur kehidupan manusia. Sehingga kita tidak bedanya dengan robot. Kita sama dengan robot yang dikendalikan melalui remote control. Yang dikendalikan oleh oknum yang memiliki otoritas terhadap robot tersebut. Kalau sampai demikian Bapak Ibu, sungguh hal yang tragis kalau sampai hal itu terjadi. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita tidak seperti itu. Dan ini luar biasanya Bapak Ibu. Inilah yang luar biasanya kita sebagai makhluk ciptaannya yang mulia. Makhluk ciptaannya yang mulia. Karena kita bisa berpikir, memiliki perasaan, dan bertindak menurut keputusan dan pertimbangan kita. Kalau sampai hal ini terjadi, maka kebenaran yang kita pelajari, yang kita baca, maka kebenaran itu akan kebenaran yang tidak proporsional dan tidak wajar. Karena segala sesuatu sudah dikondisikan oleh Allah. Ketaatan kita, ketaatan yang hanya berdasarkan perintah. Karena sudah diatur. Bukan berdasarkan ketulusan kita, kesadaran kita untuk memilih taat kepada Allah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kehendak bebas ini sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan. Memiliki peran yang sangat-sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena melalui kehendak bebas ini, kita harus mempertanggungjawabkan segala keputusan yang kita ambil selama kita hidup di bumi ini. Dan keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada kekekalan. Berdampak kepada kekekalan. Betul Bapak Ibu. Salah dalam mengambil keputusan dalam hidup kita, artinya salah kita mengambil arah fokus hidup kita. Ya bisa saja Bapak Ibu kita berbalik, bisa saja. Tetapi bagaimana kalau kita sudah terlena, kita merasa sudah maknyus, merasa sudah nyaman, merasa sudah cocok dengan selera jiwa kita, keputusan yang kita ambil. Padahal keputusan yang kita ambil itu sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sampai itu terjadi, kalau keputusan kita diintervensi oleh Tuhan, maka kita bagaikan melakukan peran sandiwara. Seperti ada lagu ya, dunia ini panggung sandiwara. Jadi kita bagaikan aktor saja, aktris saja yang memainkan peran saja. Karena sudah diatur oleh sutradaranya. Kita hanya memainkan peran itu saja. Bukan berdasar kehendak kita, keinginan kita, kesadaran kita, tapi sudah diskrip. Sudah tadi tersusun naskah dengan baik. Kita hanya melakukannya saja, menjalankannya saja. Kita hanya eksekutor saja.
Ini adalah pandangan yang salah besar. Ini pandangan yang salah besar. Kalau itu terjadi, tadi saya sampaikan, kebenaran tidak dapat diimplementasikan secara proporsional dan wajar kalau premis dasarnya adalah Allah sudah menetapkan segala sesuatu secara sepihak dalam kedaulatan mutlaknya. Ini harus kita perhatikan serius Bapak Ibu ya. Kebenaran tidak dapat diimplementasikan secara proporsional dan wajar kalau premis dasarnya adalah Allah sudah menetapkan segala sesuatu secara sepihak dalam kedaulatan mutlaknya dan kita adalah aktor dan aktrisnya yang hanya memainkan peran sesuai skrip atau skenario naskah yang sudah tersusun dengan rapi. Dan itu salah besar. Pandangannya salah besar. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa bersinggungan dengan apa kalau ini, tapi saya tidak memasuk ke soteriologi ya. Ya sudah saya tahan dulu. Karena akan menyinggung sana. Tapi ini Bapak Ibu harusnya bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi di situ kita ada peran kita dalam menjalankan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di situ ada peran yang sangat penting, itu adalah kehendak bebas. Lalu ada yang mengatakan nih, sekali nggak apa-apa saya sampaikan. Ada yang berpandangan sekali selamat tetap selamat, ya kan? Ada yang berpendapat demikian, berpandangan seperti itu tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi kalau Bapak Ibu memahami kehendak bebas ini, tentu ini sangat berkaitan dengan keselamatan kita loh. Kenapa? Kehendak bebas yang ada pada kita, lalu kita pergunakan dengan sesuka-suka kita, menuruti kehendak daging kita, keinginan duniawi kita, keinginan jasmani kita, dan kehendak bebas itu tidak sesuai, kehendak bebas yang ada pada kita, yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, maka apakah kita tetap selamat? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya masing-masing ya. Saya hanya melontarkan ini saja. Karena saya tidak mau nanti kita ke pengajaran materi yang lain. Oke. Jadi Bapak Ibu, sejatinya dalam hal ini manusia tidak memiliki kehendak bebas. Oh, kenapa ini Pak? Tadi katanya kehendak bebas diberikan Tuhan secara mutlak. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, seharusnya kehendak bebas yang ada pada kita, yang dianugerahkan Tuhan, dengan kesadaran dan ketulusan, seharusnya kehendak bebas kita ini, atau kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya yang mulia, adalah kehendak yang kita arahkan untuk menuruti kehendak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi sejatinya kehendak bebas yang ada pada kita ini harusnya kita tidak peruntukkan, kita tidak arahkan, kita tidak fokuskan untuk menyukakan keinginan daging kita, memuaskan hasrat duniawi kita, menyenangkan keinginan daging kita, yang semuanya itu bertentangan dengan kehendak Allah.
Makanya saya tulis di sini, sejatinya kehendak bebas kita ini kita arahkan untuk menuruti kehendak Allah. Kehendak bebas kita ini harusnya dipagari. Kehendak bebas kita ini dipagari. Atau saya menggunakan kata dipenjara. Dipenjara maksudnya adalah kehendak bebas kita harus dipenjara, dibentengi, ditutupi, dan semuanya itu kita lakukan untuk menuruti kehendak Allah. Dengan kata lain, kehendak bebas kita ini terpenjara dalam kehendaknya Tuhan. Kehendak bebas kita ini harusnya terpenjara untuk mengikuti kehendak Tuhan saja. Tapi faktanya tidak terjadi. Betul nggak Bapak Ibu, Saudaraku? Faktanya tidak terjadi. Kita masih melakukan suka-sukanya kita. Melakukan suka-sukanya kita. Makanya Rasul Paulus, Bapak Ibu, dalam suratnya, dia mengakui, dia tahu apa yang baik. Tapi itu tidak dilakukan. Malah yang tidak baik dilakukan, padahal dia tahu yang baik, yang benar harus dilakukan. Tapi faktanya yang tidak baik, yang tidak benar dilakukan. Rasul Paulus berkata demikian dalam suratnya. Nah, apalagi kita Bapak Ibu. Tentu kita banyak melesetnya. Dosa itu dalam bahasa Yunani hamartia. Artinya meleset, tidak tepat sasaran. Kita ini banyak melesetnya Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ini tahu loh kebenaran, kita ini tahu yang baik. Tapi faktanya kita lakukan apa? Terbalik, bukan? Kita tahu kita harus sabar, kita harus kasih, murah hati. Tapi apa yang kita lakukan? Terbalik, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya kita sebagai manusia, Bapak Ibu, makanya kita sebagai manusia itu memiliki kodrat dosa. Jadi sifat dasar kita itu adalah dosa. Tentu karena ada dosa dari Adam dan Hawa. Maka kita manusia berkodrat dosa. Kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, tentu kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Betul? Tetapi faktanya apa yang kita ajarkan kepada anak kita itu tidak dilakukannya atau belum dilakukannya 100%. Kadang hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh anak kita, termasuk kita. Padahal kita tahu hal yang baik, tapi bukan kebaikan yang kita lakukan. Kadang lebih banyak kejahatan atau hal yang tidak diinginkan oleh Allah kita lakukan. Makanya kita manusia berkodrat dosa. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Di mana di dalam kehendak bebas yang ada pada kita, kita berjuang untuk menanggalkan manusia kita yang berkodrat dosa. Kita berjuang dari manusia yang berkodrat dosa menuju manusia yang berkodrat ilahi. Manusia yang dikehendaki Allah. Dari manusia ciptaan lama kita berjuang menjadi manusia baru, ciptaan baru. Inilah perjuangan kita. Perjuangan di sini tentu sangat berperannya adalah kehendak bebas, free will. Jadi Bapak Ibu,
kehendak bebas ini sangat-sangat berperan sekali dalam menentukan kehidupan kekal kita. Karena dalam kehendak bebas ini dapat membawa kita menuju kehidupan kekal atau sebaliknya, kebinasaan kekal. Mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur ya. Saya sih nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan seperti ini, pemaparan seperti ini ya, tentang kehendak bebas. Tapi ini sangat-sangat penting, vital dalam kehidupan kita. Apalagi kita mengaku orang Kristen. Oke, Bapak Ibu. Kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Ada yang bisa membacakannya Bapak Ibu? Dari Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kalau ada yang bersedia, silakan. Saya bisa baca Pak, sebentar silakan, ya Pak Ibu. ya. Saya cari ayatnya dulu ya Pak ya. Silakan, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Oke Pak. Ya. Temanya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena mereka pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, terima kasih Bu Heni. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Kejadian 3 ini sangat clear. Ya, tadi yang kita sudah sama mendengar, sangat clear sekali. Keputusan untuk memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, keputusan mengambil dan memakan buah pohon tersebut berdasarkan pertimbangan dan keputusan manusia. Ini clear sekali Bapak Ibu. Allah tidak mengintervensi. Allah tidak berusaha menghindarkan manusia dari pencobaan tersebut. Kenapa? Karena Allah memberi kehendak bebas kepada manusia. Clear. Keputusan mengambil dan memakan buah pohon tersebut berdasarkan dari keputusan dan pertimbangan manusia. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan manusia itu. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Allah tidak intervensi. Allah tidak mencegah. Oh, kalau Allah mencegah tadi itu. Jadi sandiwara. Kalau Allah mencegah, oh jangan. Wah, sandiwara. Allah sudah memberikan perintah loh. Jangan makan buah.
dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau alam cegah, jadi sandiwara, main-main pura-pura. Dan Allah kita tidak seperti itu. Jadi Allah benar-benar memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk mengambil keputusannya sendiri. Inilah konsekuensi menjadi makhluk yang bebas. Allah juga tidak berusaha apa? Supaya manusia itu bebas dari pencobaan, tidak. Allah juga tidak mencegah ular untuk menggoda manusia, tidak. Ini real. Tidak ada skenario sama sekali. Tidak ada skenario sama sekali. Ini real. Jadi, Bapak Ibu, dari sini kita sudah memahami benar-benar Allah menghargai apa yang sudah diberikannya kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Allah tidak intervensi, Allah juga tidak mencegah adanya pencobaan, adanya godaan dari si ular. Allah juga tidak menghindarkan supaya ular itu tidak menggoda manusia, tidak. Biar fakta yang berbicara. Tidak ada skenario. Tidak ada yang sudah dikondisikan, tidak ada. Ini benar-benar fakta terjadi. Nah, Bapak Ibu serkasi. Disinilah kita harus memahami bahwa kebebasan yang ada pada kita, yang mana kita harus mempertimbangkan sendiri segala sesuatu yang hendak kita lakukan. Kenapa? Karena diri kita lah yang menjadi pengambil keputusan akhir, decision maker-nya kita. Pengambil keputusannya adalah kita. Segala sesuatu berdasarkan pertimbangan, maka kita mengambil keputusan. Nah, kalau kita mengerti dan memahami hal ini, kalau kita memahami hal ini, Bapak Ibu, kita bisa tahu dengan kehendak bebas yang ada pada kita, yang kita tahu bahwa ini kehendak bebas ini harus kita arahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kita tahu hasilnya adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan di kerajaan surga. Bila sebaliknya, maka kita akan terbuang, dicampakkan ke api neraka. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ke surga atau ke neraka, itu kita yang memilih. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Ke surga atau ke neraka, kita yang memilih, kita yang menentukan. Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil. Kita yang memilih. Kita yang memilih. Coba kita keluar sedikit Bapak Ibu. Saya minta tolong Ibu Eni bisa baca lagi di Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sebentar, saya cari dulu Matius 7 ayat 1 sampai ayat 23 ya Pak ya? Ya. Baik, saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Ngeri terima sekali, kasih. Pak. Ya, terima kasih Bu Eni. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sungguh mengerikan bagi kita orang Kristen. Ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru, God, God, Lord, Adonai, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ukuran kita masuk ke surga itu adalah jelas. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Tidak ada yang lain. Hanya ini saja. Tiket kita ke surga adalah melakukan kehendak Allah. Nah, melakukan kehendak Allah itu tentu kita yang melakukan berdasarkan kehendak bebas yang ada pada kita, setiap kita. Berdasarkan pertimbangan kita, sehingga kita memutuskan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, serkasi tidak ditanya Bapak Ibu, berapa hebat pelayanan Bapak Ibu. Tidak ditanya oleh Tuhan. Tidak ditanya oleh Tuhan apa yang engkau sudah lakukan dalam kegiatan-kegiatan rohanimu, kegiatan gerejamu yang begitu banyak. Sekalipun engkau bernubuat, bahkan engkau memiliki karunia mengusir setan, karunia kesembuhan, apapun itu, kalau kehendak bebas yang ada pada kita, kita tidak arahkan untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita tidak akan sampai ke surga. Bahkan ayat 23 sungguh mengerikan Bapak Ibu. Karena pada saat itulah, pada saat tata pengadilan Kristuslah, di mana tidak ada pertobatan lagi, kita dikatakan pembuat kejahatan. Kita dikatakan pembuat kejahatan. Bahkan Tuhan tidak pernah mengenal kita. Oh Tuhan, padahal aku sudah melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan pelayanan. Waktuku ku berikan dalam pelayanan. Bahkan dana, tenaga, aku ada di kegiatan pelayanan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak sampai Bapak Ibu. Maka saya bilang di awal, maka saya katakan di awal, kehendak bebas ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Yang mana ini menjadi penentu apakah kita akan sampai dan masuk ke dalam kerajaan surga, atau kita terbuang, dicampakkan ke api neraka. Tapi Bapak Ibu, jangan gara-gara ayat ini Bapak Ibu yang sudah dalam pelayanan undur, jangan. Tetap maju terus. Harus. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan kita. Kita ini adalah mitra Tuhan. Kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita ini adalah kawan sekutunya Tuhan. Tetapi jangan motivasi kita berbeda. Jangan motivasi kita salah. Jangan itu yang menjadi utama. Tapi yang utama adalah kita melakukan kehendak Tuhan, dan tentu pelayanan-pelayanan yang ada pada kita yang dipercayakan oleh Tuhan, kita kerjakan dengan maksimal. Dan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita.
bukan untuk kepentingan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Coba kita baca di Yakobus, Ibu ini bisa baca lagi. Pasti Pak, saya akan Ya. mempersiapkan ayatnya di Yakobus Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. ayat sampai ayat 15, Yakobus 1. 15 ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, kalau kita mendengar tadi, di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 jelas ya. Pencobaan ini bukan dari Tuhan. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Tadi kalau kita melihat tadi di Kejadian 3, Hawa tergoda, Hawa tertarik melihat buah pohon itu. Artinya ada keinginannya sendiri, ada hasratnya. Melihat buah itu menarik, memikat dia sehingga ia terseret. Dan apabila keinginannya itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Upah dosa adalah maut, kematian. Dari ayat ini Bapak Ibu kita simpulkan bahwa pertama Allah tidak pernah menjadi kausalitas atau penyebab kejahatan atau dosa. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Salah besar kalau kita menganggap hal ini. Allah justru mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus ke bumi, ke dunia untuk menyelamatkan kita. Loh kok Tuhan mau menjatuhkan kita lagi? Kan tidak mungkin. Ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi memang keputusan manusia itu sendiri, keinginan manusia itu sendiri untuk jatuh dalam dosa, untuk berbuat dosa atau melakukan kejahatan, bukan dari itu. Yang kedua, manusia berinisiatif melakukan tindakan sendiri melanggar atau menaati perintah. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan atau intervensi Tuhan. Jadi kehendak bebas yang ada pada manusia itu sendirilah yang mengambil sikap atau menentukan keputusan untuk taat atau tidak. Mengikuti kehendak Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Untuk setia atau tidak setia. Bergantung kepada manusia itu sendiri dengan keputusannya. Jadi tidak ada intervensi Allah atau campur tangan Allah. Semua berdasarkan keputusan manusia. Jadi dalam hal ini tidak bisa Allah dipersalahkan. Tidak bisa Tuhan dipersalahkan. Karena decision maker adalah manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah ada pihak yang diizinkan oleh Allah untuk mencobai atau menggoda manusia untuk melanggar firman Tuhan. Ada pihak memang diizinkan tadi si ular itu personifikasi dari iblis. Memang diizinkan. Tujuannya apa sebenarnya? Padahal sudah jelas perintah Tuhan, jangan kamu makan buah itu. Udah jelas. Kalau kamu makan itu kamu akan mati. Kamu pasti mati.
Ya kita ini kadang gini Bapak Ibu ya, kadang kita ini sukanya apa ya? Sukanya apa ya? Auban itu apa ya? Suka ngelawan gitu ya. Coba kalau kita lihat ada misalkan kita lagi jalan gitu ya Bapak Ibu. Ada sign gitu ya. Jangan noleh ke kiri. Kita tetap noleh ke kiri loh. Ya kan? Ya. Coba kita jangan lihat. Kita tetap lihat loh Bapak. Itulah kecenderungan kita manusia itu. Apa yang dilarang kita maunya tahu gitu. Apa sih yang dilarang? Nah, itu kita nih. Makanya kita ini termasuk manusia kepo ya. Kata si ini siapa? Mongol. Nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak Mongol ya? Tahu ya Bu ya ini ya Mongol ya? Ya tahu Pak. Iya ya, komedian itu ya. Komedian atau komedian. Komedian ya. Komika gitu ya. Standing up, komedian standing up gitu ya. Komedian standing apa ya? Standing komedi gitu ya. Ya kan dia ngomong gini. Waktu itu saya nonton YouTube-nya gitu. Katanya Indonesia ini warga terkepo nomor 2 di dunia. Kepo kita ini suka kepo gitu ya. Mau tahu aja gitu. Tapi kebenaran firman Tuhan kita tidak mau tahu gitu. Kita ini suka yang salah gitu mau tahunya. Bukan kebenaran yang kita harus tahu, tapi bukan yang kebenaran yang kita suka tahu. Nah inilah kita nih manusia. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, pengertian kebebasan manusia itu yang benar adalah kebebasan itu harus proporsional, natural, dan benar. Kalau kebebasan tidak dipahami secara benar, maka manusia tidak menempatkan diri sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab. Manusia, nah ini kita harus tahu, kita ini adalah manusia yang memiliki beresiko sangat tinggi, memiliki resiko sangat tinggi. Kenapa? Resikonya karena kehidupan kita ini tidak berhenti setelah kita mati di bumi ini. Resiko kita adalah apakah kita akan selama-lamanya bersama dengan Kristus di kehidupan kekal atau selama-lamanya di kematian kekal di api neraka. Ini kita harus sadari, kita ini makhluk yang berisiko sangat tinggi. Kalau hewan mati selesai, kalau kita enggak, karena ada roh di dalam diri kita yang dihembuskan Allah, nismat hayim dalam bahasa Ibrani. Ada roh yang dihembuskan Allah sehingga kita menjadi makhluk yang kekal. Kita ini makhluk yang kekal apa? Kenapa? Itu tadi. Kita akan selama-lamanya di surga apa? Selama-lamanya di api neraka. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Dengan kehendak bebas yang ada pada kita. Dengan segala pilihan yang ada pada kita. Ini yang harus kita menjadi perhatian sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita kemana? Sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini, malam ini, kalau di Indonesia malam, kalau di tempat Bapak Ibu di Amerika mungkin pagi hari ya. Pagi hari ya Bu ya? Iya Pak, hari ini pagi hari di New York. Jam berapa tuh Bu? Sekarang jam 11 lewat 3 menit. Tuh jam 11. Kalau kita dipanggil Tuhan misal, kita sudah tahu belum ancar-ancarnya Bapak Ibu? Ancar-ancarnya kemana? Ada dong kita ini ancar-ancarnya, tanda-tandanya, gelagatnya tuh. Kita tahu loh Bapak Ibu. Jangan kita bilang, oh nggak tahu. Tahu loh. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita dari kemarin, dari minggu lalu, bulan lalu, itu menunjukkan dengan kehendak bebas yang ada pada kita, pilihan yang kita ambil, kita mengarahkan hidup kita kemana? Apakah semakin kita mengasihi Tuhan atau kita semakin mengasihi dunia ini yang akan binasa menjadi lautan api? Jadi tanda-tandanya sudah ada Bapak Ibu.
tanda-tandanya sudah ada. Atau begini Bapak Ibu, kalau di dunia accounting itu ada jurnal debit dan kredit. Ya kalau kita maunya di tabungan kita lebih banyak kreditnya betul daripada debitnya betul Bapak Ibu. Nah, kalau kita tarik ke jurnal rohani kehendak Allah, kehendak daging kita. Keinginan Allah, keinginan daging kita, keinginan manusia kita. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana kita menabungnya? Lebih banyak mana kita menginvestasi? Apakah lebih banyak melakukan kehendak Allah? Atau lebih banyak kita melakukan keinginan daging kita, keinginan jasmani kita, keinginan duniawi kita? Nah, sudah tahu Bapak Ibu, kalau di neraca yang mana lebih berat? Kita tahu. Itu semua based on our free will. Berdasarkan kehendak bebas kita. Kita melakukan itu. Bapak Ibu, ini mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi justru kita bersyukur Bapak Ibu tahu hal ini, kebenaran hal ini. Jadi kita benar-benar serius melakukan apa yang jadi kehendak Allah dan hidup kita. Apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan itu dengan kehendak bebas kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tadi tulisan di awal tadi, sejatinya kita tidak memiliki kehendak bebas walaupun kita memiliki kehendak bebas. Kenapa? Kehendak bebas yang ada pada kita harusnya kita lakukan untuk memenuhi, melakukan kehendak Allah sepanjang usia hidup kita di bumi ini. Sampai kita menutup mata di bumi ini dan kita buka mata ketemu Tuhan di surga. Jadi Bapak Ibu, kehendak adalah dorongan dalam diri kita, dalam diri manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Kehendak adalah dorongan dalam diri kita sebagai manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Dengan kehendak ini manusia kita dapat menciptakan berbagai cita-cita dan harapan yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Inilah kita makhluk ciptanya yang mulia. Inilah keistimewaan kita sebagai manusia. Sekarang apa yang kita mau lakukan? My will or God's will? Kehendak diri kita, kepentingan kita, memuaskan hasrat daging kita, hawa nafsu dunia kita, atau kita mau melakukan kehendak Allah. Semua bergantung kepada kita sendiri. Ingat, decision maker adalah kita sendiri. Dan kita tahu persis ada konsekuensi setiap keputusan yang kita ambil. Kita adalah makhluk yang beresiko tinggi. Kapanpun kita bisa check out dari dunia ini. Kapanpun. Yakobus mencatat hidup kita bagaikan uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu durasi hidup kita berapa lama. Tetapi selama kita masih bernapas, kita mau arahkan kehendak bebas kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia bukan saja memiliki kenyamanan fisik, tetapi pemenuhan kebutuhan batinnya yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Ada rongga kosong dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Rongga kosong ini tidak dapat diisi oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Tuhan.
dengan hubungan yang harmonis di dalam dan melalui Roh Kudus. Kita tahu persis ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak tepat, hal yang tidak benar, kayaknya ada sesuatu yang nyesek gitu ya. Nyesel, ada damai sejahtera kita yang hilang. Apa kalau kita melakukan sesuatu yang benar, kayaknya hati kita damai. Jadi ukurannya damai sejahtera. Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu, ada damai sejahtera, maka itu benar. Bapak Ibu. Kehendak bebas kita harus arahkan bagaimana memuaskan hati Tuhan dalam hidup ini. Memuaskan hati Tuhan dalam hidup ini. Coba kita baca Bapak Ibu di Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat, boleh Bu Heni? Matius 4 ayat keempat itu ayat favorit saya, Pak. Tapi saya baca itu sebenarnya hafal, tapi saya takut kalau saya salah ya. Nah, ini firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar nggak? Itu saya benar. baca, saya ayat haleluya. Benar, haleluya. Luar biasa Oke. Bapak Ibu. Jadi kita hidup bukan dari roti saja. Ini benar-benar roti Bapak Ibu, makanan. Tapi kita harus ingat, kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adalah suatu kehormatan yang tiada tara kalau kita manusia diberi kebebasan untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Dan ini harus dilakukan dengan kerelaan, dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Hal ini berarti bahwa kita memilih Tuhan. Dengan kesadaran kita memilih Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. That's it. Jadi dengan kesadaran, dengan kerelaan, dengan ketulusan, kita memilih Tuhan. Untuk mengasihi, menghormati Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Dan kita abdikan diri kita dengan kehendak bebas. Kita abdikan diri kita untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Sehingga kita Bapak Ibu sampai di kekekalan. Sampai di kekekalan. Oke Bapak Ibu, ini slide-nya masih panjang, tapi saya cukupkan malam ini sampai di sini. Saya cukup dulu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin menanggapi, silakan. Saya stop share dulu. Terima kasih. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih banyak untuk Pak dosen saya, itu Pak Jos, yang membawa materi pada hari sangat luar biasa. Tentunya ini benar-benar sangat memberkati hidup kita ya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kemana-mana karena akan dibuka ruang tanya jawab. Tapi sebelum ruang tanya jawab ini, wah saya sangat senang sekali, ternyata full of the house ya. Tadi ada beberapa orang yang pamit karena besok pagi mereka harus bekerja jam 4 pagi, tetapi ya tidak apa-apa ya. Pak, ini sangat luar biasa pengajaran hari ini ya. Saya teringat sekali waktu saya pernah diajarkan tentang mengenai kehendak bebas ini. Seperti yang Bapak ajarkan tadi, bahwa kita tuh tidak punya kebebasan seperti apa yang kita mau secara manusia, tetapi kehendak bebas kita itu adalah kehendak Allah. Jadi ibaratnya kita sudah menjadi umat Kristen itu, hidup kita seperti yang di penjara. Ya, kita tidak, orang yang di penjara itu tidak semaunya dia keluar dari penjara, dia mau beli rokok, dia mau beli pisang goreng, dia mau beli apa, atau dia mau besuk keluarganya, atau dia menghadiri pernikahan temannya, itu tidak bisa dia lakukan ya, karena ada satu peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan kita anak Tuhan itu adalah firman Allah. Firman Allah yang menggaitkan kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman. Dan saya teringat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur ya Pak Jos ya. Kitab Mazmur itu dikatakan bahwa manusia dengan segala kegemilangannya ya tidak mempunyai pengertian, tidak mempunyai hikmat Tuhan.
itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi saya selalu pernah saya ngajar di Jerman dan saya berkata kepada teman-teman saya di sana, coba cek dulu, kita ini binatang atau manusia yang diciptakan, yang dipenuhi oleh roh Tuhan ya. Jadi ternyata pengertian kehendak bebas semakin dilengkapi dari pengertian-pengertian yang Bapak sampaikan tadi. Bapak Ibu yang terkasih, tadi sudah ada pertanyaan. Pak Titus, saya silakan membuka mute-nya. Pak Titus, silakan. Tadi mau bertanya ya, Pak Titus, silakan. Ya, selamat malam, selamat siang di New York. Selamat Ya. malam Pak dosen Jo Sudarman. Selamat Shalom. malam Pak Titus, shalom. Iya, saya mau bertanya tentang tadi kan dibacakan mengenai kejadian ya Pak, kejadian Ya. tentang keciptaan Tuhan sama kejatuhan manusia. Hmm. Ada yang menggelitik Pak, yang kadang agak bingung buat saya bahwa Ya. apakah kejadian itu khususnya pasal 1 sampai 3 itu mitos atau fakta sejarah, Pak? Karena ya maaf dikata ular berbicara, kemudian ya dan sebagainya. Karena ini yang membuat agak bingung buat saya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja. Haleluya. Amin. Ya. Oke, Pak Titus, kita tahu bersama Alkitab itu bukan mitos. Tahu ya, Pak. Kalau Alkitab itu mitos, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Itu Pak, jelas. Alkitab itu adalah kebenaran. Amin. Artinya ini fakta. Loh, kalau kita bicara Pak tentang hal-hal yang ular itu berbicara, ular berbicara, itu personifikasi dari iblis. Ada hal itu sangat, gimana ya? Hal itu sangat-sangat mudah sekali. Karena iblis itu kan masih memiliki power, Pak. Ya kan? Jangankan hal itu, Pak. Dia apapun dia bisa berikan kepada kita. Kalau kita mau jadi orang kaya, jadi orang terhormat, iblis bisa lakukan itu. Bisa lakukan itu, bisa berikan itu. Tapi iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Hidup kekal bersama Yesus. Lalu menjawab pertanyaan Bapak, itu fakta, Pak. Kebenaran. Kalau sampai itu mitos, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Dan tentu pasti Bapak Ibu tidak mau menjadi orang Kristen kalau itu mitos. Ya, tapi itu kebenaran, Amin, Pak. amin, amin. Amin. Pak, Oke, terima kasih. Ini jujur Pak, kemarin saya ikut, ya maaf dikata, ada kuliah yang mengatakan itu mitos dan saya nggak damai sejahtera sebenarnya gitu loh. Ya, Sejujur saya betul tahu, Pak. Pak. Loh. Saya tahu, Pak. Ya. Loh, Siapa kok yang berkata begini? itu saya tahu. Ya, tapi saya tidak mau berdebat. Cuman Iya. tidak ada damai, Pak. Saya terus terang Iya. kalau ada sesuatu saya minta hikmat Tuhan. Iya. Saya sependapat dengan Bapak. Kalau sebagian Alkitab mitos, ya buat apa saya percaya gitu. Iya. Dan Betul, saya Pak. mengatakan begini bahwa iblis betul seperti Pak dosen ini menjelaskan, dia bisa punya power di dalam dunia. Ya, kalau istilah kata mah bisa menjelma jadi roh, setan dan sebagainya, kuntilanak gitu kan. Iya. Bahkan dia menyerupai binatang pun bisa. Maaf dikata kalau malam-malam orang kedar kan kuntilanak berupa jadi kayak suara ayam gitu dan sebagainya. Terima kasih Pak dosen. Saya sekarang sudah lebih mantap lagi. Pak Tuhan memberkati. Iya, sama-sama Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak Titus, terima kasih ya. Sekarang ini ada Pak Eron. Tulisan namanya itu pakai bahasa Arab Pak, tapi panggilannya Pak Eron. Ya silakan Pak Eron. Ya. Oke, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa materi malam ini ya tentang free will. Saya juga terinspirasi Pak. Oke, jadi saya ada dua pertanyaan ya Pak tentang beberapa poin itu tentang free will ya Pak. Ya, jadi Pak, pertanyaan saya yang pertama, kalau kita buka di dalam Roma pasal ke-9 ayat ke-20 sampai ke-23 berkenaan dengan perumpamaan periok dengan tukang periok itu Pak. Jadi gimana tanggapan Bapak tentang itu? Di mana bahwa Allah telah menetapkan atau memilih atau gimana itu kan seperti takdir gitu. Itu yang pertama Pak.
Dan yang kedua lagi tentang kisah Adam dan Hawa itu dah jatuh ke dalam dosa. Apakah Allah itu membuat perencanaan atau rancangan keselamatan itu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa atau setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Pak? Tapi sebelumnya itu saya memang yakin dengan free will juga, Pak. Cuma kalau pandangan saya kompetitif free will, Pak. Di mana free will yang terbatas oleh karena kehendak Allah itu. Oke, itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Eron. Gini, Pak. Ya. Bangsa Israel ini saya tidak menjawab secara itu ya, Pak. Secara apa gamblang. Tapi saya ingin gini, Pak. Saya ambil contoh seperti ini. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan atau umat pilihan, betul ya, Pak? Iya, iya. Itu berdasarkan keputusan siapa, Pak? Keputusan Allah. Iya, betul. Itu atas penentuan Allah, kedaulatan Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan atau umat pilihan. Kenapa tidak bangsa Indonesia atau bangsa Amerika? Tidak, karena itu penentuan Allah, penentuan Tuhan, kedaulatan Allah memilih bangsa Israel. Kalau kita melihat negara Israel itu negara yang sangat kecil. Jumlah penduduknya kecil dibanding dengan negara Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia. Tetapi Allah memilih itu ya tidak bisa kita bantah. Itu prerogatifnya Allah. Bukan saya. Jadi keputusan Allah, prerogatif Allah memilih bangsa Israel. Ini ketetapan Allah. Itu Pak ya, jelas ya Pak ya, ketetapan Allah. Iya. Nah, lalu apakah bangsa Israel itu selamat? Semua bangsa Israel selamat, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada dikatakan dalam ayatnya juga, ada yang selamat, ada yang tidak. Dan yang selamat itu umat yang dipilihnya. Ini bukan selamat umat yang dipilihnya, Pak. Tapi karena kehendak bebas dari bangsa Israel itu. Coba kalau kita lihat nanti Bapak baca di surat 1 Korintus, bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu ditulis di 1 Korintus. Mereka melawan perintah Allah, membantah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga mereka dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Hanya 2 saja yang selamat, betul? Iya. Kaleb dengan Yosua. Apakah itu penetapan Allah? Hanya Kaleb dan Yosua? Tidak kan, Pak? Betul nggak? Apakah Allah menetapkan hanya Kaleb dan Yosua yang sampai di tanah Kanaan? Tidak kan? Itu semua berdasarkan keputusan dari Yosua dan Kaleb, betul nggak Pak? Iya, ya. Nah, begitu juga kita, Pak. Jadi betul kita ini menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, Pak. Dan tadi Bapak bilang, oh ini ditetapkan, betul. Tetapi untuk sampai kita selamat, benar-benar selamat, sampai di kekekalan itu berdasarkan pilihan kita sendiri. Bukan penetapan Allah, Pak. Nangkep nggak Pak sampai di sini Pak Eron? Nangkep nggak sampai sini ya? Betul. Allah memilih, betul. Allah sudah menentukan bangsa Israel sama dengan kita. Allah memilih kita loh. Allah memilih kita sebagai umat pilihan, betul nggak Pak? Iya. Allah sudah memanggil, sekarang memilih kita. Lalu apakah kita tetap dalam keselamatan itu atau tidak? Bergantung kepada kesetiaan ya. Kesetiaan kita berdasarkan kehendak bebas yang ada pada kita. Apakah kita memilih setia atau tidak pada Tuhan sampai akhir hidup kita? Betul nggak Pak? Iya, tadi kita bilang kita umat pilihan loh. Tuhan sudah panggil kita, udah kita dipilih nih. Tapi tidak cukup situ. Apakah kita setia sampai akhir hidup kita? Setia itu pilihan atau bukan Pak? Setia itu karunia dari
Allah kalau dari pandangan saya Pilihan. ataupun Oh, bukan pemahaman saya karunia, Pak. Pak. Mohon maaf, Pak. Pilihan. Bukan karunia, Pak. Pilihan ya. Pilihan Iya, iya. kita, Pak. Pilihan atas dasar kehendak bebas yang Ah. ada pada kita. Betul ya, Pak ya? Oke. Ya. Nah, oke, mudah-mudahan ilustrasi ini nangkep ke Bapak. Oke Pak, nangkap. Oke. Tadi yang kedua apa ya, Pak? Saya lupa tadi apa. Tentang Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Pak. Oke, Adam dan Hawa Terus, jatuh dalam dosa. Apakah rencana Allah tentang keselamatan itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa atau setelah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Keselamatan itu sudah pasti, Pak. Diberikan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Berarti rencananya setelah Adam dan Hawa itu makan ya, Pak? Oh, sebenarnya gini, Pak. Ini saya agak melebar ya, Pak. Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan nismat hayim, dengan hembusan roh yang dari Allah. Sebenarnya Allah ingin Adam itu, manusia pertama itu taat dan setia kepadanya. Ini rencana Allah nih. Adam dan Hawa itu taat atas perintah Allah pada saat mereka ditempatkan di Taman Eden. Tapi nyatanya mereka gagal, mereka tergoda oleh bujukan iblis memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, Allah kan tidak membiarkan loh, Pak, manusia ini berdosa dan tahu tadi kalau manusia berdosa upahnya adalah maut, kematian. Loh, kalau mati selesai, Pak. Iblis jadi menang dong. Kalau manusia mati. Makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menebus dosa kita. Supaya kita beroleh keselamatan itu. Misal nih, Pak, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita tidak ada, Pak. Ini contoh. Ini ekstrim, Pak. Ini ekstrim aja nih. Saya ngomong ekstrim ya. Ini ekstrim, Pak. Ya dong, Pak. Loh, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, hidupnya benar. Hidupnya setia. Loh. Ya kalaupun kita lahir ya kita tidak seperti ini, Pak. Mungkin kita ya apa ya? Ya lagi di Taman Eden ya. Iya, fun-fun aja udah, Pak. Main-main aja gitu. Ini versi agak liar nih, Pak. Tapi ini ya supaya kita kebuka lah pikiran gitu, Pak. Kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Pak, ya kita fun-fun aja, Pak. Main-main aja gitu. Kita tidak susah payah cari kerja, Pak. Cari duit gitu maksudnya. Oke, Pak. Kira-kira jawab ya, Pak Eran. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Untuk berikutnya Pak Narto. Silakan Pak Narto. Unmute, Pak. Pak Narto. Saya udah minta untuk di-mute. Ya, silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Narto. Ya, saya mau nanya, Pak. Ya. Ini Bapak wajahnya nggak ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Tapi orang-orang udah kenal saya, Pak. Oke. Saya mau nanya Pak. Dua hal. Ya, Pak. Pertama, kapan malaikat diciptakan? Itu pertanyaan pertama. Kalau boleh pertanyaan yang sesuai dengan pelajaran hari ini, jangan menyimpang. Ya, jadi sesuai dengan topik topik ini, kebebasan, kehendak bebas. Kehendak bebas. Oke. Tuhan tahu nggak bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa? Itu aja pertanyaannya, Pak. Oke. Gini, Pak, kita percaya Allah itu maha. Pak Nato percaya Allah itu maha segalanya. Maha segalanya kan? Betul ya, Pak ya? Iya. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam Allah dosa. Kan maha tahu, Pak. Kalau dia tidak mau tahu bukan Allah, Pak. Tapi Pak di sini luar biasanya, Pak. Luar biasanya apa? Tuhan tetap menaruh percaya kepada manusia. Karena tadi menghargai, menghormati manusia. Tuhan tahu, tapi dia tetap menaruh percaya kepada manusia.
kepada manusia, dia taruh percayanya. Itu luar biasa loh Pak. Apa tujuan Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Gimana Pak? Sorry. Apa tujuan Tuhan bahwa dia tahu manusia pasti akan jatuh dalam dosa? Oh, nggak ada tujuan Pak. Orang dia mah tahu Pak, dia nggak ada tujuan. Nggak ada Ya kan? tujuan apapun, nggak ada motivasi. Tapi yang ini yang saya paham ya Pak ya. Ini yang saya paham. Karena kita tidak mungkin Pak dapat mengetahui alam pikirannya Allah. Kita tidak mungkin Pak siapa kita. Tapi ini berdasarkan saya, pandangan saya adalah Allah tetap menaruh percaya kepada manusia. Dia sudah memberi kehendak bebas dan tetap menaruh menghormati manusia sebagai makhluk ciptaannya yang istimewa dan mulia. Jadi Itu apa saja, tujuan Pak. Tuhan menciptakan, Pak? Tujuannya apa? Untuk menciptakan apa? Ciptakan alam semesta dan manusia di dalamnya. Tujuannya Oh. kalau dia tidak, ini Pak, kalau dia, nah ini panjang lagi Pak, bukan kehendak bebas lagi nih, jadi agak menyimpang nih Pak. Dari agak kehendak menyimpang. bebas itu kita tahu tujuan Tuhan menciptakan. Tujuan dari Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu dengan kesadarannya, dengan kerelaannya taat dan setia kepadanya, Pak. Dari mana bisa manusia itu akan taat, Pak? Nah, tapi iya, itulah dia percaya kepada kita sebagai manusia supaya kita ini dengan kesadaran harusnya taat, tapi manusia faktanya tidak terjadi, kan melanggar. Tapi Pak, ini luar biasanya Pak, dia tetap menaruh percaya kepada kita nih, kita yang ada di sini sebagai umat-umat pilihannya. Apakah kita tetap mau setia kepadanya atau tidak? Bergantung kepada kehendak bebas yang ada pada kita. Dan kita tahu, kalau kita tidak taat dan setia kepadanya, konsekuensinya kita akan dibuang ke api neraka selama-lamanya, Pak. Dan Tuhan itu mau. Dan Tuhan itu mau supaya kita ini selamat, tidak ada yang binasa, Pak. Tuhan inginnya kita supaya kita selamat. Dari mana kita tahu bahwa kita akan selamat? Kita menginginkan keselamatan. Loh, Bapak nggak mau selamat? Dari mana saya tahu bahwa saya akan mau selamat? Nggak, pertanyaan saya, ini sorry Pak. Pak Narto ingin selamat atau tidak? Saya tanya dulu, sorry. Iya, saya ingin selamat. Nah, kalau karena Bapak ada ingin... sesuatu, karena ada sesuatu yang bisa membuat saya tidak selamat. Apa? Tidak taat dan tidak setia, kan? Iya. Kita sudah tahu kalau gitu, Pak. Nah, kalau kita sudah tahu hal itu, bagaimana kita tetap menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar? Ya kita harus dengar-dengaran, setia sampai akhir hidup kita. Iya, dari Dengan mana kita bebas. tahu? Dari mana kita Oke, maaf Pak, saya ini nggak tahu siapa yang mute dia, tapi ternyata ada co-host yang mute dia. Karena gini Pak Narto, nanti kita akan membicarakan lagi soal ini kalau ada waktu ya, karena tadi udah jelas sekali pengajarannya yang tadi dikatakan Pak dosen saya, Pak Jos, bahwa kehendak bebas diberikan kepada manusia, ya. Tapi manusia itu melakukan kebebasnya harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tadi saya udah bacakan ayat juga di dalam Mazmur yang mengatakan kalau manusia tidak punya hikmat, boleh disamakan seperti hewan. Nah, hewan akan dibinasakan. Jadi karena kita bukan hewan, kita adalah makhluk yang mulia, jadi kita berbeda. Jadi untuk kita menerima keselamatan itu, apakah kita mau mengikuti kehendaknya Tuhan? Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Amin. Dari mana benar. kita tahu bahwa ada perubahan dalam hidup kita? Kita tidak mengikuti lagi hidup manusia yang penuh sandiwara. Yang ada berkata, dunia ini penuh dengan sandiwara, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan ini bukan umat yang bersandiwara. Jadi kita bukan aktor-aktor movie yang mempermainkan satu acting untuk menampilkan siapa diri kita.
kita. Tetapi kita adalah manusia-manusia yang harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Jadi fokus akan panggilan Tuhan. Pak Narto, jangan kemana-mana. Nanti setelah selesai ini saya izinkan Bapak untuk berdiskusi dengan Pak Jos. Kalau Pak Jos belum ngantuk ya. Kita lanjut dulu acara ini untuk Ibu Lina. Ibu Lina Kirana, silakan Bu Lina. Iya, shalom. Shalom Ibu Lina, shalom. Maaf Pak, tadi saya nggak begitu, maksudnya saya datangnya telat ya. Jadi saya cuma mau tanya begini, kan kita itu dikasih kehendak bebas ya, kan gitu dari awal ya, dari Adam dan Hawa, dia dikasih kehendak bebas sehingga dia sendiri yang mengambil buah itu. Allah tahu, tapi Allah maksudnya bukan membiarkan, tetapi mengizinkan gitu ya Pak, atau bagaimana? Karena kalau di kehidupan sehari-hari kan orang selalu bilangnya contoh aja gitu ya, kayak ini jodoh dari Tuhan, padahal sebetulnya kita harus tanya maksudnya kita berhikmat gitu ya. Selain tanya kita berhikmat, begitu juga dalam pekerjaan. Kita juga harus tanya Tuhan dan berhikmat, apakah ini benar dari Tuhan atau keinginan kita, karena kebanyakan kan kita tuh lebih kedagingan kan gitu ya Pak ya. Nah, berarti itu bukan maksudnya berarti kita harus tanya Tuhan gitu kan, bukan asal wah ini kayaknya dari Tuhan nih, padahal belum tentu. Nah, yang saya mau tanyakan, jadi segala sesuatu itu bukan bukan kita main maksudnya ambil keputusan wah ini dari Tuhan, tapi kita harus sabar dan tunggu sampai Tuhan kasih apa yang kita inginkan, walaupun Tuhan kasih kehendak bebas, tetapi kita sabar gitu ya Pak. Terima kasih. Ya betul Bu Lina. Jadi sebenarnya dengan kehendak bebas yang ada pada kita, yang mana sejatinya kita harus arahkan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu, keputusan kita itu sebenarnya berdasarkan dari Allah. Nah, tadi disampaikan adalah hikmat. Tentu kita berdoa, dari berdoa itu Tuhan berikan hikmat kepada kita, sehingga kita benar-benar melakukan keputusan itu berdasarkan dari keputusan Allah. Apa tanda-tandanya? Tentu ukurannya itu ada damai sejahtera, ya, ada damai sejahtera. Tentu juga kita melihat dari pemandangan kita. Tentu juga Bapak Ibu kita tidak bisa menafikan logika kita ya, logika kita, intelektual kita juga kita harus rasional gitu ya. Tapi di atas semuanya itu kita tentu minta pertimbangan Tuhan, dalam hal ini kita bawa dalam doa setiap keputusan kita itu. Biasanya ada, kalau kita itu minta konfirmasi lah, biasanya ada konfirmasi, Tuhan berikan konfirmasimu, tandamu kalau ini benar keputusannya dari Engkau. Biasanya kita minta seperti itu ya, apa yang kita sampaikan itu, sehingga kita benar-benar tidak salah dalam mengambil keputusan itu. Jangan keputusan itu keputusan ego kita, keputusan pribadi kita. Dan ini memang perlu tadi kesabaran, tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengambil keputusan. Jadi betul Bu Lina, ya, apa yang Bu Lina sampaikan itu ya, memang butuhkan sabaran, tanda-tanda atau konfirmasi dari Tuhan, kita memang butuhkan hal itu supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Lina. Iya, terima kasih Pastor. Iya. Ya, baik. Pak, ini tadi di dalam chattingan ada satu pertanyaan. Kebetulan Pak Yuli Sabto ini tiba-tiba internetnya mati. Dia tinggal di Solo, ya. Dia bertanya begini, Pak. Izin bertanya, Pak Jos, bagaimana kedaulatan Allah Tuhan dan kehendak bebas manusia dapat bekerja sama dalam proses keselamatan manusia? Oke, kalau kedaulatan Allah itu adalah Allah ingin supaya kita selamat. Itu kedaulatan Allah. Allah ingin semua kita selamat. Makanya
Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia. Lalu, kehendak bebas kita apa? Adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita kerjakan dengan takut dan gentar keselamatan itu supaya benar-benar keselamatan itu menjadi milik kita sepenuhnya. Dengan kehendak bebas yang ada pada kita, kita melakukan kehendak Allah. Dengan melakukan kehendak Allah, artinya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sampai kita menutup mata di bumi ini. Jadi kedaulatan Allah semua kita mau selamat, tetapi Allah tidak bisa mengintervensi loh. Itu tadi saya bilang, nanti akan kita lari kemana? Ke soteriologi. Sekali selamat tetap selamat. Apakah itu benar apa tidak? Nanti biar pengajar yang mengajar soteriologi. Tapi kita harus tahu bahwa Allah ingin semua kita selamat, itu kedaulatan Allah. Tetapi dalam kedaulatan Allah, Allah tidak bisa mengintervensi, oh ini kamu selamat, ini tidak. Oh, Allah yang jahat kalau demikian. Allah ingin kita semua selamat, tetapi dalam keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang ada pada kita yaitu kehendak bebas, kita arahkan untuk melakukan kehendak Allah, untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sehingga kita benar-benar selamat apa yang diinginkan oleh Allah supaya kita selamat, semua manusia selamat. Demikian Bu Heni. Kiranya bisa menjawab. Baik. Ya, kiranya bisa menjawab. Baik, nanti mudah-mudahan Pak Yuli Sabto ini mendengarkan siaran kami kembali dan dia bisa menerima jawabannya. Pak, jadi jelas sekali yang Bapak ajarkan tadi mengenai kehendak bebas ini. Ada kehendak Tuhan, ada juga kehendak diri sendiri. Ya. Nah, dalam sikap melakukan ini tentunya kita harus berhati-hati. Di dalam beberapa minggu yang lalu, saya dapat telepon dan untuk memberikan saya introduksi ya untuk melakukan hal yang menurut saya itu bukan adalah kehendak Tuhan. Tentunya saya yang udah diberikan hikmat oleh Tuhan dan saya tidak mau disamakan seperti hewan yang akan dibinasakan ya. Jadi saya harus mengambil sikap dan tindakan saya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi kalau ada orang menyuruh kita untuk memblokir orang tersebut karena dia tidak suka terhadap orang tersebut, kita jangan melakukan itu. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menutupi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan berkata berdamailah terhadap setiap orang, ya. Bahkan terhadap musuh kita juga harus berdamai. Jadi kehendak bebas itu bukan berarti kita ikutin kemauan orang tersebut, tetapi kita harus mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun resiko yang saya dapat, yang saya terima, saya tidak menyesal karena saya tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Jadi itulah yang namanya surrender terhadap kehendak Tuhan, Allah yang memimpin hidup kita. Benar nggak Pak Jos? Ya, betul Bu. Ya, jadi saya tidak lagi bebas melakukan. Jadi saya katakan semenjak saya jadi orang Kristen, hidup saya seperti di penjara. Jadi saya tidak mengikuti kehendak daging lagi. Maunya sih ikut-ikutan. Umpamanya gosipin orang, ikut-ikutan gosipin orang. Terus menjelek-jelekin orang atau menuduh orang, itu maunya ikutan. Tapi daging dengan kehendak daging dengan kehendak roh berbeda. Jadi kita harus bisa memisahkan, baru kita disebut cerdas ya Pak ya. Kalau enggak kita enggak cerdas dalam hal ini. Nah itu kehendak bebas itu juga harus kita pergunakan dengan baik. Tadi Pak Narto, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Ya kamu tahu kalau kamu udah tertanam di dalam Tuhan. Kalau kamu udah sependapat, sepikir dengan Tuhan, kamu pasti mengerti isi hati Tuhan. Tapi kalau kamu tidak tertanam di dalam Tuhan yang benar, jadi kamu jadi aktor tadi yang Bapak bilang itu. Manusia bukan robot. Betul nggak Pak?
Iya, betul, Bu. Aku dapat sesuatu, Pak, hari ini, Pak. Dapat dari Bapak ini, manusia bukan robot, pemain panggung sandiwara, ya. Bukan demikian. Baik, Pak. Ini waktu kita karena sudah larut ya. Saya minta ke Pak Jos untuk merangkum kesimpulannya apa yang dibicarakan tadi. Kemudian tutup kita di dalam doa, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Eni. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada jawaban dari Bapak Ibu yang belum bisa saya penuhi dengan baik. Tapi gini Bapak Ibu, kehendak bebas yang ada pada kita itu luar biasa. Tidak ada makhluk lain yang kita miliki, yaitu roh dan kehendak bebas, logika, pikiran, perasaan, roh, yang mana itu membuat kita menjadi manusia kekal, yang diproyeksikan Allah menjadi segambar dengan Allah. Nah, kita nanti belajar ada segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kehendak bebas yang ada pada kita dengan kerendahan hati, dengan kesadaran, dengan ketulusan, kesungguhan, dengan sisa usia kita yang kita tidak tahu berapa lama kita di bumi ini, tapi kita mau bertanggung jawab atas setiap kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita mau lakukan kehendak bebas itu bukan untuk memenuhi hasrat duniawi kita, hasrat kedagingan kita, tapi kehendak bebas yang ada pada kita, kita mau melakukan sepenuhnya kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia Allah, man of God, menjadi manusia ciptaan baru. Lewat kehendak bebas ini, kita dilayakkan menjadi mempelai Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita tutup dalam doa ya. Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita tenangkan pikiran kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, pengajaran malam ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sungguh berat, bahkan sangat berat Tuhan. Di mana kami harus bertarung melawan diri kami sendiri. Ini adalah musuh yang paling berat, musuh yang paling besar adalah diri kami sendiri, keinginan kami sendiri. Tapi lihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segala hal yang belum berkenan atau tidak berkenan kepada Engkau, apa yang kami perbuat selama ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menundukkan diri kami di bawah otoritas tangan-Mu yang gagah perkasa itu. Untuk memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk membantu kami, menolong kami Tuhan. Supaya kami mampu mengerjakan apa yang Kau sudah karuniakan dengan cuma-cuma, yaitu keselamatan. Sehingga benar-benar keselamatan itu menjadi milik kami seutuhnya. Dengan kehendak bebas yang ada kami arahkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami, kelemahan kami Tuhan, kekurangan kami. Kami mau Tuhan, mau berjuang. Kami mau berjuang Tuhan, menjadi manusia Allah, menjadi manusia ciptaan baru, manusia yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan media Sema Adonai dan yang lain-lainnya, menjadi alat, menjadi sarana bagi pekerjaan-Mu dalam kami belajar kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Tidak ada yang hebat, baik kami sebagai pembicara dan juga kami yang mendengar, tidak ada yang hebat, semua sama di mata Tuhan. Yang hebat hanyalah Engkau Tuhan. Roh Kudus menolong kami, membantu kami Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki kesatuan hati, memiliki kerendahan hati untuk belajar kebenaran-Mu, dan kami tidak menjadi manusia yang sombong, karena kami tahu Tuhan, kalau sampai kami memiliki roh kesombongan, pasti itu akan
dibuang, dihajar oleh Tuhan. Dan kalaupun kami memiliki itu Tuhan, kami mau bertobat dan berubah, supaya kami benar-benar Tuhan memiliki hatimu, kami memiliki pikiranmu, memiliki perasaanmu Tuhan, dan itu kami peragakan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami semua yang hadir, baik melalui media Zoom dan juga yang akan menyaksikan atau menonton di kemudian hari. Kami serahkan Tuhan, kami umat-umat-Mu pada malam ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Bapa sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dan selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.